Kalau kita niatnya mendapatkan keberkahan majelis, insya Allah pulang mendapatkan apa yang kita niatkan. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat kita cintai, yang seharusnya anak-anak kita pun kita ajari cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa masuk surga karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin membawakan sebuah kisah ringkas tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu mencintai Rasulullah. Pernah dengar nama sahabat yang rumahnya pertama kali disinggahi Rasulullah ketika sampai Madinah? Namanya siapa, Bu? Siapa nama sahabat yang rumahnya pertama kali disinggahi oleh Rasulullah ketika beliau sampai Madinah dan belum bikin rumah sendiri? Ada yang tahu? Belum? Sahabat siapa, Bu? Katanya cinta Rasul. Namanya sahabat Abu Lahab. Abu Ayyub Al-Ansari. Nama sahabatnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau rumahnya 2 tingkat. Ada 2 lantai, lantai bawah, lantai atas. Awalnya Sayyidina Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, engkau tinggalnya di atas, tak saya yang di bawah saja. Masa saya yang di atas, kan tidak sopan. Gitu pikirnya Sayyidina Abu Ayyub. Ya Rasulullah, engkau yang di atas, kami yang di bawah. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Ayyub, saya nanti bakal banyak dapat tamu. Kalau saya di atas, nanti tamunya ada orang tua, mau naik susah. Ya, sudah, saya tak yang di bawah, antum yang di atas. Jawabnya Abu Ayyub, sam'an wa ta'ah, hubban wa karamah. Kami mendengar, kami taat, penuh cinta dan rasa hormat. Ini kalau seandainya setiap istri ketika disuruh sama suami jawabnya sam'an wa ta'ah, hubban wa karamah, alangkah indahnya rumah tangga. Kita kalau disuruh suami gimana? Kan ngomong terus karap dewe kan gitu ya, Bu ya. Enggak ya? Insya Allah ibu-ibu di sini pengajian Masjid Syuhada ini kalau disuruh suami jawabnya sam'an wa ta'ah, hubban wa karamah. Kami mendengar, kami taat, penuh cinta dan rasa hormat. Sayyidina Abu Ayyub pindah, beliau yang di atas. Tapi subhanallah ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, Sayyidina Abu Ayyub kalau naik ke kamarnya tidak pernah jalan lewat tengah. Jalannya selalu melipir. What the meaning of melipir? Melipir is walk in the corner. Jalan lewat pinggir, mepet tembok. Kenapa jalannya Abu Ayyub itu melipir? Dalam rangka menghormati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tahu di bawah lantai 1 ada kasurnya baginda Nabi di tengah-tengah ruangan. Maka beliau tidak ingin melintas persis kakinya ada di atas jasadnya baginda Nabi, tidak mau. Beliau melipir. Padahal siapa yang tahu juga kalau Abu Ayyub lewat atasnya. Tapi subhanallah, ini babnya apa ibu-ibu? Bab adab kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Ayyub setiap hari menyediakan makanan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makanannya dihidangkan, beliau tidak. Halo ibu-ibu,
Pematerinya di sini, bukan beliau. Kok pada ngeliati dia? Cemburu aku. Fokus sama saya. Bu, tak ceritain ya. Dulu di zaman Imam Malik itu ngajar di Masjid Nabawi. Pas lagi majelis tiba-tiba ada gajah lewat. Itu semua orang keluar melihat gajah. Karena di Madinah tidak ada gajah. Kecuali satu orang yang masih duduk di depannya Imam Malik. Kenapa ente nggak ngelihat gajah? Imam Malik, saya di sini belajar. Saya datang jauh-jauh dari negeri saya ke sini. Ini mau belajar sama antum, bukan mau ngelihat ngelihat gajah. Ibu-ibu mau ngelihat saya apa ngelihat masnya? Lanjut. Ceritanya sampai mana tadi? Sayyidina Abu Ayyub menghidangkan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa kita lihat dari beliau ketika menghidangkan makanan untuk Rasulullah SAW, beliau tidak pernah sekalipun ikut makan bersama Rasulullah SAW. Kenapa, Bu? Khawatir ngelirik lauk yang sama. Ibu pernah nggak sih ngerasakan satu mangkok, satu piring, satu nampan makan bareng, terus di situ ada kempol gitu. Entah kempol ayam, entah kempol kambing, sama-sama ngelirik. Abu Ayyub takut ngeliriknya bareng sama Rasulullah di makanan yang sama. Rasulullah pingin ngambil, tapi Rasulullah juga melihat aku ngelirik itu, nanti Rasulullah jadi segan, tidak mau ngambil makanan itu. Dalam rangka menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Ayyub lebih milih untuk selfie bareng bersama. Sayyidina Abu Ayyub milih untuk tidak makan bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidina Abu Ayyub ngelihat dari jauh. Oh, itu bagian yang tadi dimakan sama Rasulullah. Oh, ini bagian yang diciduk sama Rasulullah, nasinya di situ. Oh, piring yang dipakai sama Rasulullah yang itu. Oh, yang bekas tangannya Rasulullah situ. Oh, gelas yang dipakai Rasulullah yang itu. Oh, yang bekas bibirnya Rasulullah di sini. Setelah Rasulullah SAW selesai, Sayyidina Abu Ayyub menciduk nasi di tempat Rasulullah tadi menciduk. Daging yang tadi bekas dicomot, dipotong, disuir sama Rasulullah itu yang diambil. Piring yang dipakai Rasulullah yang dipakainya. Yang ada bekas tangannya Rasulullah di situ taruhkan lagi tangannya Sayyidina Abu Ayyub. Gelas yang dipakai minum Rasulullah itu yang dipakai. Di mana bekas bibirnya Rasulullah di situ beliau minum. Subhanallah, mencintai Rasulullah. Satu lagi bagian terakhir dari kisah ini. Pernah suatu hari Sayyidina Abu Ayyub menghidangkan makanan untuk Rasulullah. Ternyata makanan ini tidak dimakan sama Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Ayyub sedih mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku melakukan satu kesalahan sampai Anda tidak mau makan makanan saya? Oh, tidak ada masalah. Saya tidak punya masalah apa-apa sama kamu. Lah kenapa baginda tidak mau makan? Ini Abu Ayyub, di masakanmu ini ada bawang putihnya, masih setengah matang, masih mentah. Sedangkan saya tidak mau makan bawang putih, karena itu akan menimbulkan apa? Bau mulut. Dan saya bermunajat kepada zat yang kalian semua tidak bermunajat. Rasulullah bermunajat kepada Allah, Rasulullah ngobrol sama malaikat Jibril. Maka Rasulullah SAW tidak ingin bermunajat kepada Allah, ngobrol dengan malaikat Jibril dalam keadaan mulutnya bau. Ibu-ibu pernah ngerasain nggak sholat sampingnya orang habis makan pete, makan jengkol, itu kira-kira yang samping bisa pingsan ya Bu ya? Jijik nggak Bu sampingnya orang begitu, jijik apa enggak? Rasulullah SAW mengatakan, man akala thauman au basalan fala yaqrabanna masjidana. Limadha? Fa innal malaikata
tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Orang yang makan bawang merah putih yang menimbulkan bau jangan mendekati masjid kami. Kenapa kata Rasulullah? Karena malaikat terganggu dengan yang mengganggu anak Adam. Kalau manusia itu nyium baunya jengkol, tidak seneng, tidak suka, baunya tidak enak, malaikat pun demikian. Malaikat udah mau masuk masjid syuhada, lah kok ada ibu-ibu keleken bekas makan jengkol, tidak jadi masuk malaikatnya. Malaikatnya tidak jadi. Berarti ini bawang putih haram apa halal, Ibu? Halal, tetap halal. Cuma makruh, tidak disukai baunya. Rasulullah SAW mengatakan, dimakan ini makanannya tidak apa-apa, ini halal. Cuman saya yang tidak mau makan. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Ayyub? Sejak beliau mendengarkan perkataan Rasulullah itu sampai Sayyidina Abu Ayyub meninggal dunia, wafat, meninggal syahid, di dapurnya Sayyidina Abu Ayyub tidak akan pernah dijumpai makhluk yang namanya bawang putih. Sayyidina Abu Ayyub tidak pernah sejak saat itu memasukkan bawang putih ke dapurnya. Inilah orang yang cintanya kepada Rasulullah itu betulan. Semua hal yang tidak dicintai kekasihnya, semua hal yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya, dia juga tidak menyukainya. Dia juga meninggalkannya. Dia tidak mau masukkan ke dalam rumahnya. Yang ngaku cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih suka maksiat, masih suka mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah, masih berat melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah. Berarti apa, Bu? Cintanya perlu di-upgrade lagi, cintanya perlu di-refresh lagi, cintanya perlu di-update lagi. Mekaten nggih? Menika paham napa mboten? Alhamdulillah nggih. Kita masuk materi inti. Ada di dalam surah Ali Imran, sesuai judulnya nggih niku, kisah Ibunda Hana di dalam Al-Qur'an nggih. Apa judulnya saya dikasih? Bentar tak cek lagi wis. Tadabbur kisah Hana di dalam surat Ali Imran, insyaallah. Surat Ali Imran ayat 33 yang bawa Al-Qur'an boleh dibuka. Dari pertengahan halaman sampai paling ujung bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Kenapa Nabi Adam dipilih? Karena ilmunya. Bahkan malaikat pun diperintahkan sujud kepada Nabi Adam karena ilmunya. Manusia lebih afdal daripada malaikat karena ilmunya. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kalau ibu-ibu pengen lebih utama, pengen lebih mulia daripada para malaikat, maka hendaklah menghiasi diri dengan ilmu. Wa Nuh, Allah juga memilih Nabi Nuh. Nabi Nuh ini salah satu ulul azmi. Ulul azmi itu adalah nabi yang dakwahnya paling sabar. Kok Nabi Nuh bisa dikatakan sabar? Bagaimana ibu-ibu? Karena dakwahnya selama berapa tahun Nabi Nuh berdakwah, ibu? Ada yang tahu Nabi Nuh dakwahnya berapa lama? 350? Ada yang punya jawaban lain? Nabi Nuh dakwahnya berapa? Allah terangkan dalam Al-Quran, walabisu fihim alfasanatin illa khamsina ama.
1000 tahun kurang 50. 950 tahun dakwah, jamaahnya tidak lebih dari 50 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu soft 10. 2, 3, oh udah lebih banyak daripada Nabi Nuh ini. Ya, alhamdulillah dakwah di Masjid Syuhada ini lebih berhasil daripada dakwahnya Nabi Nuh. Pertanyaannya, dakwah itu dikatakan berhasil kalau jamaahnya banyak atau bagaimana, Bu? Ada nabi yang dibangkitkan pengikutnya cuma 1, ada rasul yang dibangkitkan pengikutnya cuma 2, ada 3 orang rasul dibangkitkan tidak punya pengikut. Apakah nabi itu tidak paham ilmu? Apakah rasul tidak paham fikih? Apakah mereka nggak ngerti metode dakwah? Apa mereka kurang alim? Bukan. Keberhasilan dakwah bukan jumlah banyaknya jamaah, tapi usaha dai-nya untuk dakwah apa. Kalau panitianya maksimal, ustadznya maksimal, jamaahnya berusaha berdakwah semaksimal mungkin, nah maka yang dinilai keberhasilan adalah usahanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Nuh itu luar biasa tapi istrinya kafir, betul? Nabi Nuh itu dakwahnya luar biasa tapi anaknya kafir, betul? Artinya apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini gimana ini, ada ibu kok ngaji di Masjid Syuhada tapi anaknya nakal? Hidayah itu milik Allah. Bisa jadi ibu ini sudah nasihati anaknya ratusan bahkan ribuan kali, tapi Allah belum membukakan pintu hidayah buat anaknya. Jadi jangan heran ya Bu, kalau nanti ketemu di jalan ada ibu yang ngaji tapi anaknya ndak bener. Allah gayamu ngaji wis rasa ngaji wae urusi anak, ndak boleh kayak gitu ya Bu ya, ndak boleh. Wong ada ustad loh, padahal ini ustad tapi anaknya subhanallah suka minum khamr dan jadi penjahat kelamin. Loh iya, ini benar kisah nyata, saya tahu, saya kenal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi pelajarannya kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Kita hanya menyampaikan hidayatul bayan, tapi yang menggerakkan hati, melakukan perubahan, memberikan hidayatul irsyad adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha astafa Adama wa Nuhaw wa ala Ibrahim. Yang ketiga, Allah memilih keluarga Ibrahim. Kalau Adam dan Nuh dipilih individunya, personalnya, tapi keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dipilih keluarganya. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim istimewa? Karena keluarga Nabi Ibrahim, ibu-ibu, adalah simbol pengorbanan. Seorang laki-laki masuk ke dalam api, mengorbankan nyawanya untuk menegakkan kalimat tauhid. Betul apa betul? Seorang laki-laki meninggalkan anak istrinya di padang pasir yang namanya Bakkah atau Makkah. Betul? Istrinya juga berkorban, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Betul? Anaknya Ismail yang masih kecil, ketika ayahnya mimpi mau menyembelih dia, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelih kamu, fangdur madza tara, apa pendapatmu nak? Kata Ismail, ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayah, laksanakan apapun yang diperintahkan. Diperintahkan dari mana? Wong itu mimpi. Nabi Ismail kecil faham kalau mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Nabi Ismail mengatakan, lakukan apapun yang diperintahkan Allah, wahai ayah, jangankan cuma sembelih. Allah perintahkan engkau untuk memutilasi saya, laksanakanlah.
Ini anak umur 13 tahun atau 15 tahun. Kalau anak kita, Bu, ayo le mangkat yang masjid. Masjid. Mungkin anak-anak zaman sekarang gitu. Sik Bu, cek nge-game ya. Ya Bu ya. Subhanallah, HP miring. Anak-anak kita sekarang subhanallah kurang adabnya sama orang tua. Betul apa enggak, Bu? Kenapa kok bisa anak-anak itu kurang adab? Kalau sedari kecil anak-anak itu tidak dididik dengan adab, tidak dipaksa untuk patuh, maka nanti di waktu besar dia akan berbuat semaunya sendiri. Bahkan kita orang tuanya pun tidak dianggap sebagai orang tua mereka. Mereka akan kurang ajar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Keluarga yang terakhir yang disebutkan, yang langsung diceritakan dalam surat Ali Imran ayat 35 adalah keluarga Imran. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu samii'un 'aliim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kita kaji satu ayat, coba nanti bisa selesai atau tidak. Kalau enggak nanti kapan-kapan kita sambung di waktu yang lain. Idz qalat, ketika berkata imra'atu Imran, istrinya Imran. Imran ini saudaranya Nabi Zakaria. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah ini kelak bakal punya anak perempuan dikasih nama Maryam. Maryam bakal nanti punya anak tanpa suami dikasihnya nama Isa. Jadi kalau kita bercerita tentang Imra'atu Imran atau Ibunda Hannah, berarti kita sedang bercerita tentang neneknya Nabi Isa alaihi salam. Imra'atu Imran yang sedang kita bahas ini adalah namanya Ibunda Hannah. Tadabbur kisah Hannah di dalam surah Ali Imran. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Hannah? Ini ya Allah, sesungguhnya aku nazartu, bernazar. Bernazar itu apa, Bu? Membuat janji atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau janji sama Allah ini harus ditepati atau enggak, Bu? Wong janji sama manusia aja harus tepati, apalagi janji sama Allah. Cuman banyak orang yang bernadar tapi mengingkari janjinya dengan Allah. Ngomongnya nanti kalau saya kaya saya mau infak, kalau saya punya mobil saya bakal begini dan begitu, saya akan nyantuni anak yatim, saya akan donasi lebih banyak. Tapi beneran apa enggak? Banyak yang setelah kaya malah lupa. Seperti siapa, Bu? Korun tuh dulu orang miskin, minta sama Nabi Musa, tolong doakan supaya kaya. Setelah kaya, Ibu tahu nggak Korun tuh kayanya kayak apa? Diceritakan dalam Al-Quran, kunci gudangnya harus dipikul beberapa orang yang besar-besar. Itu kunci gudangnya. Lah pintunya seberapa? Lah gudangnya sebesar apa? Lah hartanya sebanyak apa? Kata Korun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua karena kepintaranku, bukan karena Allah, bukan karena doanya Nabi Musa. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda, maka Allah tenggelamkan Korun ke dalam bumi. Khasaf itu bahasa Indonesianya likuifaksi. Jadi dia menginjak tanah yang keras, tiba-tiba tanahnya mencair jadi kayak lumpur hisap. Dia ketarik separuh badan, kemudian dia menyaksikan dengan mata kepalanya seluruh harta kekayaannya ditenggelamkan sama Allah ke dalam bumi, kemudian di blender di bawah terus tersebar. Makanya kalau kita nemu harta di tanah, kita sebut harta karun. Saya pernah datang ke Palu tahun 2019 setelah likuifaksi.
Itu ada orang yang selamat dari likuifaksi, dia cerita tanah yang keras itu tiba-tiba mencair, dia masuk bisa sampai kedalaman 8 atau 12 meter, dan di dalam tanah itu diputer, di blender sedemikian rupa. Terus saya bayangkan kayak gimana ya korun itu di blender di bawah sana. Kembali ke ceritanya Hana. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kalau bernadar sama Allah kita ingkari, bahaya. Nadar sama Allah, janji sama Allah harus ditepati. Ibunda Hana bernadar kepada Allah tentang apa? Inni nadartulaka, aku bernadar untukmu ya Allah, ma fi batni, bahwa ini anak yang ada di dalam perut saya, muharraran, akan saya jadikan sebagai muharrar. Akan saya jadikan apa, Bu? Muharrar. Fataqabbal minni, terimalah dariku ya Allah persembahanku, nadarku, innaka antas samiul alim. Kabulkan doaku ya Allah, mudahkan aku dalam melaksanakan nadarku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibunda Hana berjanji bernadar untuk Allah menjadikan anak yang ada di dalam kandungannya ini sebagai muharrar. Ayo ibu-ibu, ada yang tahu enggak muharrar ini apa? Muharrar mengabdi. Insyaallah. Itu terjemahan Al-Qur'an apa terjemahannya Ibu? Istimewa. Subhanallah. Subhanallah. Muharrar Ibu dari kata hurrun. Hurrun itu artinya merdeka. Berarti muharrar, Ibu boleh catat maknanya muharrar. Orang yang memerdekakan diri dari semua ketergantungan hati terhadap dunia. Orang yang memerdekakan diri dari semua ketergantungan hati terhadap dunia. Pekerjaannya dia beribadah atau mengabdi dan melayani orang yang beribadah atau melayani orang-orang yang ingin mengabdi. Mengabdi pada para pengabdi. Mengatakan nggih? Sampun paham? Sudah selesai ditulis? Orang yang memerdekakan diri dari semua ketergantungan hati terhadap dunia, dia fokus beribadah dan melayani orang yang beribadah, fokus mengabdi dan melayani orang-orang yang mau mengabdi. Itu namanya muharrar. Kalau bahasa gaulnya zaman sekarang ini muharrar namanya marbot. Oh, marbot. Marbot itu dari bahasa Arab, artinya marbutun, orang yang terikat. Orang yang terikat hatinya dengan masjid, orang yang kecantol hatinya sama masjid. Ibu masih ingat tidak ada hadis Rasulullah tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika matahari didekatkan 1 jengkal. Masih ingat Bu hadisnya? Ada 7 golongan. Yang pertama imamun adilun, seorang imam yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuhnya dalam ibadah. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang-orang yang hatinya tergantung, kecantol, kemantil-mantil di masjid. Kecantol itu bahasa lainnya adalah marbut. Cuman sayangnya kalau kita mendengar kata marbot, apa yang kita bayangkan ibu-ibu? Tukang sapu masjid, betul? Tukang ngepel masjid, betul? Membersihkan kotoran di masjid, betul? Nyikat WC masjid, betul? Adzan nggih?
imam mentok. Ini kalau kira-kira tiba-tiba ada orang ngaku profesi saya marbot, datang ke jenengan ngelamar anak cewek, jenengan kasih nggak Bu? Kasih nggak Bu? Berat pertanyaannya, nggak bisa dijawab Ustaz. Ketika saya ngelamar istri saya tulis profesi marbot masjid, penghasilan tidak tetap tapi tetap berpenghasilan. Barusan kemarin saya datang ke imigrasi bikin paspor. Pekerjaan apa? Marbot Masjid Baitur Rahim Gejayan. Walhamdulillah kami di Masjid Baitur Rahim ada tim marbot sekitar 30 orang. Marbotnya ada yang alumni Ma'had Ali An-Nur, ada yang S1 ya, semoga nanti ke depan ada yang S2 juga. Rata-rata anak muda usia 18 sampai 23 tahun, saya paling tua. Marbot ini ada yang bagian pendidikan, pengajar santri, ngelola Darul Adab, ada marbot yang bagian media, megang sufah media, ada yang ngurusi yayasan, ada yang ngurusi kegiatan sosial, bikin pasar Jumat ceria, ada bagian humas dan seterusnya. Subhanallah, di antara marbot-marbot muda ini ada yang mengatakan, Ustadz insya Allah kuburan saya di samping kuburan antum, kita dakwah sampai mati. Subhanallah, di antara marbot-marbot ini ada yang mengikatkan diri hitam di atas putih MOU sampai 10 tahun dan 15 tahun. Dan subhanallah ibu-ibu jangan dibayangkan marbot-marbot ini dunianya mesti jelek. Ada salah satu marbot ikut sama saya usianya waktu itu 18 tahun, sekarang 20 tahun. Pekerjaan utama dia dakwah ngurusi masjid, sambilannya kuliah di UIN. Sambilannya lagi yang lain dulu bisnis HP, jualan HP. Saya ngelihat dia pernah 1 bulan pemasukannya 500.000 sampai 1 titik pemasukannya per bulan 25 juta. Jualan HP tok. Kemudian sekarang hijrah jualan mobil. Kemarin beli tanah di Wonogiri 1000 meter, sekarang tanahnya udah dilamar seharga 5M. Sebelum Ramadan bapak, ibu sama adik perempuannya diumrohkan. Ini sudah umroh yang kedua, mau umroh yang ketiga. Subhanallah, ada marbot yang dimudahkan rizkinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang tak baleni lagi, ada marbot mau ngelamar anak perempuan jenengan, dikasih nggak Bu? Tergantung Ustaz, tergantung marbotnya yang mana. Kalau marbotnya S2 mau nggak Bu? Marbotnya S3? Marbotnya fulus? Ibu-ibu ini ngelihatnya fulus ya, bukan marbotnya. Repot ini. Rezeki ngikuti nggih. Ya Bu, itu apapun profesinya, kalau dia marbot saya terima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya dapat istri keturunan Raja Sumbawa. Ibunya itu cucunya Raja Ngampo 5. Terus bapaknya keturunan Raja Taliwang. Kemarin keluarganya ada yang wakaf tanah itu 9 hektar untuk pondok pesantren. Terus kemudian salah satu kerabat itu ngomong, Ustadz mbok kami dikasih marbot 1 seperti yang di Jogja. Nanti insya Allah kami siapkan rumahnya, kami sediakan makanannya, nanti kami kasih tanah 0,5 hektar untuk usaha gitu. Ternyata subhanallah, saya keliling-keliling Indonesia ini ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya, banyak masjid yang besar-besar bangunannya tapi tidak makmur fungsinya. Saya jalan-jalan ke Lombok. Lombok itu katanya negeri 1000 pulau, 1000 masjid. Setelah saya datang ke sana dihitung-hitung lagi ternyata enggak 1000, 9000. Karena di Lombok itu katanya kalau satu desa belum ada 2 masjid, belum
belum bagus katanya Pak Lurahnya. Ada Pak Lurah ngomong sama saya, ini saya lagi bangun masjid yang kedua Ustadz di kampung saya. Oh subhanallah. Iya Ustadz, kalau di sini kalau masjid cuma satu itu belum afdol, harus satu kampung minimal 2. Itu Pak Lurah ya, Pak Lurah. Minimal masjidnya 2. Iya Ustadz, yang kedua yang saya bangun ini kecil-kecilan kok, dalamnya cuma 27 kali 27. Ini berapa ini? 15 ya? 27 kali 27. Subhanallah. Tapi yang kita temui banyak masjid yang besar-besar, tapi jamaah subuhnya banyak apa enggak, Bu? Jamaah subuhnya cuma 3 orang, cuma 7 orang, cuma 10 orang. Lebih banyak nyamuk daripada orang. Saya sedih ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang semangat, bapak-bapak yang semangat infak untuk pembangunan masjid, betul? Bangun masjid di mana-mana, mendapatkan semangat dari hadis Rasulullah, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu pokoknya kalau ada infak-infak nyumbang-nyumbang untuk pembangunan masjid, ibu-ibunya langsung pada nyumbang, bapak-bapaknya langsung pada nyumbang. Tapi problemnya tidak pernah sholat berjamaah. Infaknya sampai masjid tapi orangnya tidak sampai masjid. Orang yang membangun fisik masjid tapi orangnya tidak meramaikan masjid, ibarat orang punya rumah di surga tapi orangnya masuk neraka. Kayak kontraktor bikin rumah tidak ditempati. Ini pemahaman yang kita tidak boleh salah paham. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu masih ingat ketika masuk ke Madinah, yang pertama dibangun rumahnya dulu apa masjid? Rumahnya apa masjid? Jawabnya yang kenceng. Rumahnya apa masjid? Masjid. Sekarang saya tanya, masjid yang dibangun sama Rasulullah di tahun pertama Hijriah sama Masjid Syuhada bagus mana? Sama Masjid Syuhada sekarang bagus mana? Masjid Syuhada. Masjid Nabawi yang dibangun Rasulullah lantainya apa? Pasir. Subhanallah, Masjid Syuhada lantainya karpet. Tiang Masjid Nabawi dari apa, Bu? Batang pohon kurma. Masjid Syuhada cor. Nggih. Atapnya dari apa? Pelepah kurma, subhanallah. Cor kuat. Lebih baik Masjid Nabawi apa Masjid Syuhada sekarang? Masjid Nabawi yang sekarang, Ustaz. Bukan pilihannya. Yang dibangun sama Rasulullah bukan fisik masjid, tapi fungsi masjid. Di masjidlah Rasulullah mendidik para marbot. Di masjidlah Rasulullah mendidik anak-anak. Belajar baca Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar baca tulis di mana, Bu? Masjid. Remaja diajari sama Rasulullah di mana? Masjid. Betul? Diajari perang, latihan bela diri di mana? Di masjid. Ibu-ibu kuliahnya sama Rasulullah di mana? Di masjid. Bapak-bapak semuanya ngajinya sama Rasulullah di mana? Di masjid. Alumninya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Semuanya menjadi pemimpin dunia padahal bukan alumni UGM, betul? Umar bin Khattab sekolahnya di UMY apa Mikom? UPN apa mana, Bu? Tapi bisa memimpin dunia. Sekarang banyak profesor, alumni universitas mana-mana berada di kursi memimpin sebuah negara. Rakyatnya senang apa bahagia? Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur ekonomi umat dari mana, Bu?
dari masjid. Di tiang masjid, salah satu tiang Masjid Nabawi itu dikasih paku. Orang-orang yang punya rezeki lebih ambil makanan, taruh plastik. Zaman segitu ada plastik belum ya? Belum ada ya. Taruh di kantong begitu, centelkan di tiang masjid itu. Nanti kalau ada orang fuqara yang membutuhkan tinggal ambil. Gampang nggak kira-kira nih kalau diterapkan di masjid kita? Gampang nggih? Yang punya gantungkan seikhlasnya, yang tidak punya ambil sebutuhnya. Tiang masjid waktu itu dibikin ibu-ibu untuk melihat, oh subhanallah, ada tetangga masjid rumah yang dekat jaraknya cuma 5 rumah tapi tidak keluar asap dari dapurnya, subhanallah, tidak punya makanan. Maka marbotnya itu tadi ngambil uang infak, ngambil uang dari Baitul Mal, diberikan kepada orang yang tidak mampu. Sekarang ini masjid-masjid kita lomba-lomba mengumumkan Jumat ini saldo infak masjid ini 80 juta rupiah. Tetangga kanan kirinya tidak bisa tuku lengo goreng karena lengonya larang, ya Bu ya. Ini gimana? Pengumuman infaknya nyakiti hati napa mboten? Menyakiti hati rakyat kecil di samping kanan kirinya. Ini kira-kira nanti yang jadi takmir masjid bakal ditanya sama Allah di hari kiamat dah ini. Oh berat ini urusannya ini. Jadi takmirnya ini urusannya panjang sama Allah, bakal ditanya kenapa kok kasnya masjid cuma ditumpuk, tidak dibagi-bagikan kepada jamaah yang ada di sekelilingnya. Kok jamaahnya sampai tidak merasakan itu bagaimana? Betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat kuliah pranikah, kuliah pasca nikah di mana? Di masjid. Istri-istrinya Rasulullah mengajar para akhwat yang lainnya di mana? Di masjid. Rasulullah itu selalu menyediakan waktu dalam seminggu barang 1 sampai 2 kali pertemuan untuk majelis khusus bersama para akhwat, menyampaikan ilmu-ilmu khusus tentang para akhwat, ibu-ibu ya, buat para wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur sosial politik dari masjid. Rasulullah ngatur strategi perang dari masjid. Rasulullah mengumpulkan para sahabat bermusyawarah dari masjid. Beliau memimpin perang, itu beliau ada di masjid, pusat komandonya ada di masjid. Rasulullah memutuskan perkara hukum di masjid. Beliau menjadi qadhi di masjid. Beliau menjadi mufti di masjid. Ada orang melanggar dihukum potong tangan, dirajam, itu di sekeliling masjid. Tangannya digantung di samping masjid yang habis dipotong si maling itu, supaya yang mau maling mikir, wah maling rak sepiro ya toh, tapi kok dipotong tangan. Yang dipotong tangannya sampai mana Bu? Sini, 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 sampai mana? Kalau syariat Islam tegak, ada khalifahnya, ada sistem Islam berlaku, ada wilayah negara Islam yang diakui teritorialnya oleh internasional, maka ditegakkan di sana syariat. Kalau ada maling yang nyolong, dipotong tangannya sampai sini pergelangan tangan. Bukan semua yang maling. Yang malingnya sudah melewati nisab. Nisabnya berapa Bu? Setengah dinar. Berapa setengah dinar itu? 2 juta sekian. Jadi kalau nyolongnya di bawah situ ya tidak dipotong tangan. Wah enak nih, alhamdulillah dapat ilmu fikih baru dari Ustaz. Nyolong 1,5 juta we ora bakal dipotong tangan. Ini namanya maling fikih. Orang maling tapi pinter ilmu fikih. Nggih, repot. Tangannya digantung buat pelajaran. Orang mau maling itu mikir-mikir. Itu pun ibu-ibu di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah ada orang maling tidak dihukum karena musim paceklik dan dia sekeluarga sedang kelaparan. Kemarin kan kita nonton berita, ada seorang laki-laki nyolong motor punya bakul sayur terus dijual digadaikan seharga 1.500.000 dalam rangka untuk membayar persalinan istrinya. Oke.
Akhirnya yang punya motor itu mengikhlaskan, sudah tidak apa-apa, tidak tak tuntut, kesian wong dia memang betul-betul butuh. Yang dihukum itu yang kleptomania. Orang punya duit tapi gatel, penyakit, suka ngambil barangnya orang, bukan karena butuh, bukan, karena memang dia suka nyuri. Suatu hari ada seorang wanita terhormat bangsawan dari suku Ghamidiyah. Ada yang meriwayatkan ini perempuan dari Bani Makhzum, mengutus sahabat Usamah bin Zaid untuk memintakan keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kan yang nyolong wanita bangsawan, mosok dipotong nanti malu keluarganya. Rasulullah marah, Rasulullah khutbah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, fa wallahilladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah, fa innama ahlakal ladzina qablakum, orang-orang terdahulu sebelum kalian itu hancur. Kenapa? Idza saraqa minhumus syarif tarakuhu, kalau yang nyolong itu orang mulia tidak dihukum, dibiarkan. Wa idza saraqa minhumud dhaif aqamu alaihil had, kalau yang nyolong orang lemah ditegakkan apa? Hukum. Hukumnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang koruptor bermiliar-miliar bisa tersenyum selfie, kemudian yang mbak-mbak nyuri beberapa gelondong coklat dihukum penjara 5 tahun. Subhanallah. Rasulullah mengatur semua urusan umat itu dari masjid. Sekarang masjid kehilangan fungsinya. Banyak yang menganggap masjid itu hanya untuk sholat jamaah 5 waktu saja. Masjid taruh pojok kampung samping kuburan kalau bisa, biar angker. Setelah selesai sholat digembok biar nggak dipakai buat lari-lari anak kecil. Tempat wudhunya dikunci, kamar mandinya, toilet tak boleh, tukang becak make tak boleh. Anak-anak kalau rame di masjid digajul sama takmir. Kalau di suatu masjid tidak terdengar lagi suara anak-anak, maka tunggulah peradaban akan hancur, kata Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Anak mudanya kalau datang ke masjid ngobrol sedikit dipentelengi sama takmir, numpahkan air dimarahi sama takmir, dipelototi galak takmirnya. Akhirnya remaja lebih suka nongkrong di kafe, lebih suka ketemu mbak-mbak Indomaret karena mereka ramah. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja kembali. Takmir itu tidak ada yang gitu. Lah wong saya datang ke masjid Syuhada, jalan dewe ke sini tidak ada yang nyambut saya. Ngel ya, sabun. Kalau remaja numpahkan air di kafe, mbaknya suka, oh nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, biar saya bersihkan nanti saya ganti. Itulah kenapa anak-anak muda lebih suka nongkrong di kafe. Di Masjid Baitur Rahim suatu hari ada santri ngompol, bapak-bapak mau marah, saya bilang Pak jangan marah, saya yang nanggung laundry karpetnya. Karena harga laundry karpet jauh lebih murah daripada harga hati seorang anak yang kecantol di masjid, betul? Ini frame yang harus kita rubah. Sebelum kita jadi marbot, sebelum kita tahu nanti kita akan ngapain di masjid, kita harus tahu dulu fungsi-fungsinya masjid. Masih banyak yang belum paham fungsinya masjid, disangkanya masjid hanya untuk sholat 5 waktu saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Bu, anak-anak remaja-remaja itu diajari masak di masjid gitu loh. Diajari fikih nikah itu sejak kecil di masjid gitu loh. Diajari fikih jinsiah, ilmu seksualitas itu di masjid gitu loh. Jangan anak cewek ketoke solehah kerudungan gede jarine melu ngaji, begitu jadi bojo pahpoh ra iso bedakno apa merica karo tumbar, ndak pinter ngelayani suami, ndak pinter berhias, ndak pinter menyenangkan mata, hidung, telinga dan perut suami, betul? Itu yang
yang begitu-begitu diajari di masjid. Anak-anak perempuan itu dikumpulkan, dibikinkan fatayat. Ya, muslimah-muslimah itu disuruh ngaji, anak-anak diajari, disiapkan nikah jauh-jauh hari sebelumnya. Bu, nikah itu bukan soal umur, tapi soal siap atau tidak. Ada yang nikahnya umur 30 tapi persiapannya umur 29. Nggak siap itu. Ada yang nikahnya umur 20 tapi disiapkan sama ibunya sejak balik. Besok kalau kamu jadi istrinya orang, nak, begini yang benar. Jadi kalau suamimu datang, nak, capek kau jangan banyak ngomong, ya. Biarkan istrimu istirahat dulu, suamimu istirahat dulu sambil mbok pijeti, mbok bikinkan air minum, mbok hibur. Kau pakai pakaian yang menarik, dandan yang rapi, pakai parfum. Perempuan soleha itu di dalam rumah ke barat-baratan, kalau di luar ke Arab-Araban. Betul? Masa ibu-ibu kalau mau ke kantor subhanallah rapi, parfum 1 botol digebyurno buat menghibur orang lain, bosnya, buat menghibur teman kantornya. Begitu pulang wis mambune badek kecut, pakai salon paskoyo, minyak kayu putih, balsam. Bojo ki bingung semeta ambung bagian dine ya. Ngel. Ini orang nggak diajari dulu mungkin ya sebelum nikah ya. Ya wis, wallahu alam bisawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya cita-cita yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an seorang ibu bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Waktunya sudah habis, saya baru bisa bahas separuh ayat. Insya Allah nanti kita sambung pertemuan-pertemuan yang depan sampai selesai kisahnya. Betul? Katanya 1 jam tok tadi. Pertanyaannya dulu Pak Ustadz belum. Ini mau tak lanjut materi apa tanya jawab? Hah? Lanjut. Oh iya. Oke. Saya ngeri sama ibu-ibu syuhada. Kalau ngaji nggak mau berhenti, ini bahaya. Ini yang bikin ustaz seneng mungkin ya. Ibu-ibunya kalau ngaji nggak mau berhenti, bahaya ini. Subhanallah. Saya tak minum dulu ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ustadz, apa pelajarannya dari ayat ini? Cita-cita untuk anak baiknya ditetapkan sebelum anak itu lahir. Ada anak lulus SMA, bapaknya pingin masuk arsitek, ibunya kedokteran, anaknya pingin jadi insinyur. Sama-sama doa, malaikatnya bingung, yang mau tak amini yang mana ini? Ya, kok tabrakan kabeh dongane. Ngalami Bu. Makanya anak nggak jelas jadinya apa dia itu. Soalnya bapaknya doa A, ibunya doa B, anaknya doa C. Walhasil dia di kampus muter-muter merasa salah jurusan. Lulus nganggur. Katanya di Jogja ini 60% sarjono nganggur. Lah terus dia kuliah sekolah 18 tahun buat apa? TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, lulus nganggur. Terus ikut kursus sana, kursus ini, bahasa Inggris, komputer, ujung-ujungnya cuma jualan kacang. Kenapa kau nggak jualan kacang dari kemarin? Dari SD aja fokus jualan kacang. Nanti jadi miliarder tuh kayak yang punya kacang-kacang Garuda atau apa ya kan? Jual kacang tapi fokus. Ini orang-orang bingung, tidak jelas mau kemana. Subhanallah, Al-Quran memberikan contoh. Bapak, ibu bahkan sebelum anaknya lahir sudah digariskan ini ke depan bakal jadi apa anaknya. Betul? Orang Cina itu ada tim riset khusus.
Anak lahir dilihat kakinya. Ini potensinya jadi pendekar atau ilmuwan atau negarawan. Ini bukan ramal, tapi ada orang tertentu yang bisa mempelajari hal yang semacam ini. Di dalam tradisinya orang Arab namanya ahli qofah. Ahli apa? Qofah. Jadi bisa seorang itu dengan melihat telapak kaki, ini perempuan subur atau tidak. Ini karakter fisiknya anak ini cocoknya jadi apa? Yang dominan intelektualnya atau yang dominan fisiknya, kan ada yang semacam itu. Nah, maka kalau di Cina itu anak-anak yang fisiknya bagus dari awal, dari kecil sudah disetting untuk jadi pendekar. Diajari bela diri, tai chi, diajari naik kuda, betul? Diajari memanah, itu sejak kecil. Sehingga nanti usia 17 tahun sudah bisa mimpin perang. Anak kita umur 17 tahun bisa apa, Bu? Rasulullah SAW 8 tahun cari kerja sendiri ngembala kambing, dapat gaji dibagi 2, separuh untuknya, separuh untuk Abu Thalib pamannya. Anak kita 8 tahun bisa apa? 12 tahun Rasulullah perjalanan dagang internasional Mekah Syam. Anak kita 12 tahun belum pernah keluar kota. Oh, pernah ya? Keluar negeri pernah belum? Dalam rangka piknik apa-apa? Kalau anak yang intelektualnya yang kuat, maka diarahkan sama ibunya untuk jadi ilmuwan. Jadi dari sejak kecil itu sudah didekatkan sama perpus, dipilihkan guru terbaik dari seluruh negara itu untuk ngajari anaknya ini. Kalau anaknya punya kemampuan negarawan yang baik, maka kemana-mana sama ayahnya diajak. Ada kisah tentang seorang anak laki-laki namanya Umar Humam. Siapa, Bu? Umar Humam itu nulis buku. Judul bukunya Abiku Memang Beda. Nanti ibu-ibu bisa nyari. Usia 12 tahun penghasilannya udah miliaran. Kok bisa, Ustaz? Kelas 2 SD sama ayahnya ditarik keluar dari sekolah. Ayah ingin kamu menjadi orang yang selalu mengurusi dan memikirkan hal besar, dan sekolah bukan tempatnya, kata ayahnya. Akhirnya anaknya itu dididik sendiri langsung sama ayahnya. Gimana cara didiknya? Suruh baca buku. Nyoh, ini buku sirah, baca. Baca, kalau kamu tidak paham nanya. Kalau kamu sudah selesai diringkes, setelah ringkes nanti presentasi. Kalau kamu sudah selesai, baca buku yang lain. Kamu tak anggap lulus SD kalau bisa nulis buku sendiri. Subhanallah, usia 11 tahun dia nulis buku Abiku Memang Beda, 3 jilid. Dia bilang banyak anak yang bingung ketika disuruh menceritakan tentang ayahnya karena memang tidak ada yang menarik untuk diceritakan. Tapi saya menulis tentang ayah saya 3 buku masih kurang. Nasihat ayahku di mobil jadi 1 buku. Nasihat ayahku di meja makan jadi 1 buku. Setiap ayahnya pergi kemana, anaknya diajak. Jadi anaknya menyerap belajar. Oh, ayahnya mimpin rapat perusahaan, anaknya ikut, dan seterusnya. Saya hanya ingin menyampaikan satu pesan dari ayat ini adalah cita-cita anak ditetapkan sejak kecil, lalu semua jalan menuju cita-cita itu supaya tercapai sudah mulai disiapkan sama orang tua. Persiapan untuk mencapai cita-cita sejak dini. Jangan sampai anak kita ketika TK cita-citanya apa? Jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara. Terus nanti setelah lulus kuliah, ya kerja apa aja lah, yang penting dapat duit, yang penting halal. Kenapa jadi berubah? Saya pengen jadi astronot pas kecil. Pas lulus SMA mau jadi apa? Ya mbuh ya UGM keterima porang. Jadi nggak idealis lagi setelah SMA. Kenapa ya? Yang salah siapa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup ayatnya adalah fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Terimalah nazarku, terimalah doaku ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha sami', mendengar, alim, mengetahui. Hadirin jamaah, ibu-ibu pengajian Masjid Syuhada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
salah satu adab dalam berdoa adalah mengikut sertakan Asmaul Husna. Orang tua yang sudah menetapkan sebuah cita-cita untuk anaknya, so the next step, langkah berikutnya yang harus senantiasa dia lakukan adalah mendoakan anaknya. Abah saya sampai sekarang tidak pernah berhenti. Bahkan di depan Ka'bah pun doanya pasti sama. Ya Allah, saya tidak minta dunia. Saya minta supaya anak keturunan saya menjadi orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Itu doa yang tidak pernah berhenti. Selalu 5 waktu qiyamul lail didoakan sama orang tua saya. Saya duduk di sini bukan karena saya pinter, bukan, karena abah dan umi saya setiap hari doa. Mendoakan anak saya pun sekarang, saya barusan nikah bulan Februari kemarin dan sekarang saya belum punya anak. Pripun? Setiap hari saya berdoa, di antara doa saya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Saya pingin istri dan anak saya jadi qurratu ain. Ibu tahu nggak sih qurratu ain? Qurratu ain itu penyejuk mata. Gambarannya begini, orang Arab menjelaskan qurratu ain itu begini. Ibu punya anak ya, rantau sudah 20 tahun, pulang jadi orang sukses, jadi pejabat, intelek, punya istri, udah punya anak, jadi cucu. Setelah 20 tahun berpisah balik ke Indonesia, ibu jemput di airport. Itu ketika ngelihat anaknya turun pakai baju yang gagah, ngandeng istri wayu, karo anaknya cilik-cilik, itu kira-kira kita yang ngelihat gimana? Nangis gak? Kerasa gak air mata keluar? Air mata keluar tanpa sadar saking bahagianya, itulah qurratu ain. Seorang suami yang lelah di luar kemudian pulang ngelihat istrinya subhanallah ngaji, seneng enggak? Qurratu ain. Seorang bapak yang capek berdakwah di luar, setelah pulang ketemu anaknya, abi, hilang capeknya subhanallah. Itu namanya banyak yang minta qurratu ain, tapi tidak banyak yang serius dengan waja'alna lil muttaqina imam. Minta supaya anak dan istrinya menjadi imamul muttaqin, pemimpinnya orang yang jadi orang bertakwa aja sulit, apalagi mau jadi imamul muttaqin. Speknya ini harus lebih. Ciri-ciri orang bertakwa apa bu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum. Mengamalkan 5 ciri-ciri dalam 3 ayat ini aja udah berat. Betul? Saya selalu berdoa dalam doa saya, Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Sebelum anak saya lahir, sebelum anak saya contohi sholat, sebelum anak saya mungkin kalau disuruh sholat males, udah sejak sekarang, setiap hari sejak saya nikah, sebelum nikah bahkan saya doakan Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal. Doa untuk anak itu wajib hukumnya bagi seorang orang tua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara adab doa adalah membaca Asmaul Husna. Berapa nama yang disebut? 99 harus dibaca semua. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim ya Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir ya Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul Asmaul Husna ya Fattah ya Razzaq ya Wahhab ya Hadi ya Syakur ya Aliyu ya Adil ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu 99 disebut semua atau cukup sedikit? Ibu-ibu senangnya sedikit, minimalis.
sesuai kebutuhan. Dua pun boleh, satu pun boleh. Mau asma husna dulu disebut, mau asma husna di belakang disebut setelah doa juga boleh. Ya kan? Maryam ibunda Hannah nyontoinnya begitu. Fataqabbal minni innaka antas samiul. Dua asmaul husna disebut innaka antas samiul. Kalau bisa ibu paham maknanya apa, sehingga sesuai dengan doanya. Ya Allah berikanlah aku rizki, ya Razzaq, ya Fattah, gitu yang sesuai. Ya Allah hidupkan ibu saya, ya Khaliq, ya jangan. Ya, sudah jadi ketetapan yang mati tidak bisa hidup. Tapi kalau bisa doa kita sesuai dengan asmaul husna asmaul husnanya sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Niki paham napa mboten? Paham nggih? Berikutnya yang harus dijaga oleh orang yang berdoa adalah makanan haram. Disebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-10. Kenapa disebut hadis Arba'in An-Nawawiyah? Karena penulisnya namanya Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah seorang ulama yang mati dalam keadaan jomblo di usia 45 tahun saking cintanya terhadap ilmu sampai tidak nikah. Para ulama kita bukan cuma Imam Nawawi, banyak, sampai ditulis sebuah buku judulnya Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang mati dalam keadaan jomblo karena lebih mencintai ilmu daripada istri. Salah satunya Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis hadis Arba'in. Disebutkan di dalam hadis Arba'in ini hadis yang ke-10, hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang seorang laki-laki. Sampun ngantuk. Insya Allah yang ngantuknya di majelis ilmu ngantuknya berpahala. Bahkan yang tidur pun dapat pahala. Karena memang majelis ilmu itu majelis sakinah, illa nazalat alaihimus sakinah. Ada yang saking sakinahnya itu sampai 14. Itu ustadznya pro. Mana tadi mana? Hadis Arba'in ke-10. Disebutkan sama Rasulullah. Tsumma dzakara ar-rajul. Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki. Yutilus safar. Yang sedang menempuh perjalanan safar. Safar adalah kondisi di mana doa itu mustajab. Kalau ibu dalam safar, perbanyak doa. Jangan banyak gosip. Karena gosip berdosa, berdoa dikabulkan. Asy'atha, rambutnya acak-adut kucel. Acak-adut itu bahasa apa ibu? Cirebon? Tidak tahu. Acak-acakan. Aghbara, bajunya berdebu. Ibu-ibu pernah ngerasakan suami pulang bau bajunya suami kayak knalpot, mambu diesel, mambu solar. Jangan dicela itu kalau beliau doanya mustajab. Orang yang rambutnya acak-acakan karena safar, bajunya bau karena safar, itu doanya mustajab. Yamuddu yadaihi ilas sama, laki-laki ini mengangkat tangannya ke langit. Ketika orang doa tangannya diangkat, Allah malu menolak doanya. Kalau orang doa tangannya diangkat, Allah malu kalau doa itu kembali tanpa membawa apa yang dimintanya. Kemudian mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rob itu Asmaul Husna bukan? Asmaul Husna. Allah itu punya nama Allah, punya nama Rabb, punya nama Ar-Rahman, punya nama Ar-Rahim. Ini menyebutkan Asmaul Husna, ya Rabb, ya Rabb. Bahkan Rabb itu kan disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Akan tetapi doanya orang ini tidak dikabulkan sama Allah. Padahal sebab-sebab terkabulnya doa ada banyak. Safar, rambutnya kucel, bajunya berdebu, tangannya diangkat, Asmaul Husna dibaca. Lah kok nggak dikabulkan? Sedangkan Maryam cuma sebut Asmaul Husna tanpa yang lain kok dikabulkan. Fataqabbalaha rabbuha. Orang yang diceritakan Rasulullah ini wa mat'amuhu haram. Apa Bu? Makanannya wa mashrabuhu haram. Minumnya wa malbasuhu haram. Pakaiannya wa ghudhiya bil haram. Apa? Dikenyangkan dari yang fa anna yustajabulah. Dari mana doanya mau dikabulkan? Ibu berdoa supaya anaknya jadi anak soleh, supaya anaknya jadi marbot. Tapi enggak. Oh, angel. Ibu-ibu suhada ya angel. Jadi saya ngomong 1 jam itu kalau nggak berubah cita-citanya buat apa? Udah lah ya. Ya Allah, haus aku. Ibu-ibu yang pengen anaknya jadi marbot, walaupun gubernur tetap marbot, ya toh. Dosen tapi marbot, punya kampus tapi marbot, gitu loh. Ibu-ibu ini jangan dipisah-pisah toh. Sampai mana tadi aku malah lupa kan? Tadi apa Bu? Oh iya benar. Tapi kok makanannya sumbernya dari uang riba. Padahal yang namanya riba itu ada 70 tingkatan. Tingkatan riba yang paling kecil itu seperti orang menzinai ibu kandungnya sendiri dosanya. Kalau mau disebutkan dosa paling besar di dalam Al-Quran itu dosa riba. Kenapa? Hukumannya ngeri. Apa Bu hukumannya? Fa illam taf'alu kata Allah, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Orang yang tidak mau meninggalkan riba, umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya Allah, nantang perang kok Allah. Nantang perang kok sama Allah dan Rasulnya. La'anallahu mukilar riba, yang ngasih uang riba, wa akilahu, yang makan uang riba, wa katibahu, yang nulis, wa syahidaihi, saksinya, semuanya kena laknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz bagaimana? Saya terlibat ini riba. Pelan-pelan ditinggalkan, sesegera mungkin. Ndak usah buka yang baru, yang lama ditutup. Ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustadz, saya ini KPR udah tak bayar separuh tapi kok belum nutup separuh ya Ustadz ya. Ini malah bingung saya, suku bunganya naik turun nggak jelas, rasanya saya nggak tenang, rasanya saya nggak nyaman. Akhirnya tak ceritani Bu, mungkin kita itu terlalu berambisi untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia, kita lupa bersyukur. Umi saya itu Bu, ya tak kasih tahu, tak ceritani. Rumahnya di Semarang itu kecil, cuma ya 6 kali 9. Padahal anaknya umi saya 11. Itu rumahnya yang di keramik cuma ruang tamunya. Ruangan-ruangan yang lain cuma dikasih terpal atau banner. Setiap ada banner-banner diminta buat nutup, buat ngelapisi. Terus kemudian dindingnya itu tidak dilepo, cuma batako masih murni gitu. Jadi nanti kalau kesenggol, kemepiar apanya, jatuh apanya Bu? Atapnya asbes yang kalau panas kepanasan, dingin kedinginan, udan hujan bocor. Umi saya itu jual bubur Bu, tak kasih tahu. Saya pernah ketika kelas 3 SMP, saya ngelihat umi saya keluar rumah jualan bubur, kemudian pulang sambil nuntun motor karena bannya bocor dan bensinnya juga bocor. Kehujanan deras karena umi saya tidak bawa mantol,
buburnya sisa ndak laku, dan itu dalam keadaan umi saya hamil 8 bulan. Maka dari situlah saya nangis, kemudian bersumpah saya tidak akan pernah main-main soal umi saya. Saya akan semaksimal mungkin belajar, dan nanti semua yang saya dapat akan saya dedikasikan untuk umi saya. Tahun 2021 alhamdulillah umi saya bisa tak ajak ke Jogja. Niat saya membawa umi saya ke Jogja cuma satu. Kalau pagi saya sebelum berangkat dakwah bisa salim dulu, pulang sore bisa salim dulu, that's it, minta doa. Subhanallah, ibu itu nangis, Ustadz ya Allah saya ini orang tidak bersyukur Ustadz. Ya sudah wis, bismillah, insya Allah besok mobil saya tak jual buat bayar KPR. Saya ingin lepas dari urusan ini. Subhanallah, sama Allah dipermudah. Umi saya punya teman pegawai bank, suami istri. Saya itu sudah yakin soal rezeki, tapi belum ada penguat. Sekarang ngelihat jenengan punya anak yang hidup 8, semuanya sekolah. Yang pertama, kedua kuliah. Yang ketiga ini mau berangkat ke Yaman. Anak yang yang keempat putri sekarang udah ngajar jadi ustazah. Berikutnya juga sudah. Kemudian berikutnya lagi mondok semua. Tinggal satu yang paling kecil umur 7 tahun belum sekolah. Kui bayarnya sekolah piye, Mbak? Allah yang ngasih, setiap butuh ada. Umi saya ngomongnya gitu santai. Subhanallah. Tapi abah dan umi saya itu sangat sungguh-sungguh menjaga supaya tidak ada makanan haram masuk ke dalam perut anak-anak. Karena makanan haram itu mempengaruhi ilmu, tidak bisa masuk, doa tidak terkabul, sulit. Maksiat-maksiat yang kita lakukan itu menutupi hati. Bukan hanya riba saja. Makanan-makanan dari yang lain, yang korupsi, yang mencuri, yang menipu, ya kadang-kadang korupsinya korupsi waktu, harusnya datang jam 10, datangnya lebih dari itu, dan seterusnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa ibu setelah punya cita-cita untuk anak tadi, kemudian diapakan? Doakan. Doanya pakai adab, salah satu adab berdoa apa? Menyebutkan Asmaul Husna. Selain itu, selain kita mendoakan, kita juga harus menjaga makanan anak-anak kita. Jangan sampai makan makanan yang haram. Penutup, masih untuk menerangkan ayat yang sama. Sering kita memarahi anak durhaka, tapi jarang berkaca tentang orang tua durhaka. Ada seorang anak laki-laki dicengkiwing. What the meaning of dicengkiwing? Ditarik kerahnya begini sama bapaknya, diseret kayak nyeret kambing, dihadapkan kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifah, ini anak durhaka sama saya. Khalifah Umar nanya sama anaknya, kok kamu durhaka? Subhanallah, anaknya cerdas malah balas nanya, wahai Amirul Mukminin, hak seorang anak dari orang tua itu apa? Kata Khalifah, ada 3 haknya seorang anak dari orang tua. Yang pertama, dipilihkan ibu yang baik. Yang kedua, diberi nama yang baik. Yang ketiga, diberi pendidikan yang baik. Wahai Khalifah, ketahuilah emak saya ini orang Badui, udah hitam, mulutnya jelek, suka gosipin tetangga, akhlaknya ya udah bener. 1, orang tuanya sudah dolim. Terus saya dikasih nama Ju'ail. Ju'ail itu artinya kumbang pemakan tai. Subhanallah, anak kalau punya nama jelek dia dibully sama temennya, betul? Kalau dia dibully mentalnya jatuh. Tapi kalau dikasih nama yang baik itu doa buat dia. Saya dikasih nama abah saya Ja'far. Ja'far itu sepupunya Rasulullah yang prestasinya mengislamkan Raja Najasyi. Ngomongnya jelas, fasih. Ketika saya, loh aku ki jenengku Ja'far tapi kok rak pinter ngomong ya, itu beban mental bagi saya. Terus akhirnya saya berusaha supaya saya sesuai dengan nama saya. Doa paling panjang yang diberikan orang tua kepada saya adalah nama saya. Dan berikutnya,
saya tidak pernah dikasih pendidikan Islam yang baik wahai Amirul Mukminin. Maka Khalifah Umar melihat ke bapak tadi dan mengatakan, kamu adalah bapak yang durhaka, kamu durhaka sebelum anakmu durhaka. Mari kita berkaca. Apakah kita ibu yang baik? Ada ibu nyuruh anaknya sholat, kalau nyekel remote ganti utaran. Apa sih ya? Sinetron sekarang apa sih? Aldebaran apa ya? Apa? Udah habis juga, Bu? Saya tidak paham, saya tidak nonton TV karena tidak punya TV. Intinya ibunya nyuruh tapi tingkah lakunya tidak seperti itu. Bukankah anak itu merekam semua dari orang tuanya? Ibunya ngambekan sama suami, ibunya suka marah-marah sama suami. Itu nanti anaknya kalau di sekolah modelnya gitu. Tidak senang sama temennya ngambek, tidak senang sama gurunya ngambek, tidak suka sama temennya ngamuk-ngamuk, cerewet, cerewet. Ya Bu ya. Ibu itu mempengaruhi 75% pendidikan anak. Bu, ibu itu mempengaruhi 75% pendidikan anak. Suara kencang seorang ibu ya kayak gitu itu bisa merusak sel-sel otak anak. Jangan sembarangan. Anak dididik bapak wallahu alam jadinya bisa jadi baik bisa jadi tidak, tapi subhanallah banyak anak yang jadi baik dengan didikan ibunya tanpa bapak. Lihatlah Nabi Ismail, betul? Ibu menentukan. Nah, kita jadi ibu yang seperti apa? Kalau sudah kebacut, anak kita udah besar-besar, ya cucu kita. Anak walaupun sudah terlanjur dikasih nama Ronaldo Wati misalnya bapak gitu, diganti nama yang Islami, diganti namanya Khadijah, diganti namanya Fatimah, diganti namanya Aisyah, lain sebagainya. Karena nama jadi doa. Saya ketika ngisi di Gili Trawangan ada seorang anak namanya Mbuh Sopo aku lupa, Carlos apa terus belakangnya Al Zuhri. Terus saya panggil mulai sekarang kamu tak panggilnya Zuhri saja. Karena Zuhri itu nama ulama. Semoga besok ke depan kamu jadi ulama besar. Senangnya luar biasa anaknya. Bapaknya terima kasih anak saya dikasih nama yang bagus. Loh, itu kan jenengan yang kasih nama Pak. Saya cuma panggil belakangnya aja. Rasulullah pun banyak ketika sahabat masuk Islam diganti namanya. Di KTP tidak diganti tidak apa-apa, di KK, di akte tidak diganti tidak apa-apa, tapi dipanggil dengan nama yang baik. Terakhir tadi apa? Diberi pendidikan yang baik. Bagaimana Allah memberikan inspirasi kepada kita untuk pendidikan yang baik? Kita saksikan pada episode berikutnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau banyak kurang saya mohon maaf. Kalau ada benernya dari Allah saya tidak punya saham. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.